Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Masih belum beres rasanya hype yang diberikan oleh One Piece chapter terbaru akhir-akhir ini, karena banyak sekali hal yang bisa kita bicarain atas informasi yang diungkap pada chapter terbaru terutama di chapter 1085. Untuk yang 1086 Angel White, oke? Karena ini fokus 1085 aja, banyak hal menarik kok. Nah, salah satu yang menarik untuk kita bicarain ya, tentunya gak lain dari peran apa yang akan dipegang oleh Vivi ke depan. Karena berbicara tentang terungkapnya kalau Vivi sendiri berasal dari keluarga D, harusnya ada sebuah peran penting yang udah dipersiapin oleh Vivi ke depannya. Apalagi kita sendiri ngerti kan kalau Vivi sudah menjadi incaran dari Im Sama sejak lama. Ya, momen Sabo yang berbicara dengan Ace dan Luffy di chapter 1085, lalu surat dari Nefertari The Lily kepada para penerusnya, ditambah kondisi dari Vivi sekarang yang sedang bersama Wapol dan Morgan. Harusnya dari tiga hal itu kita bisa sedikit menyusun peran apa yang sudah dipersiapin oleh Odachi kepada Vivi di masa depan mendatang. Tapi sebelum masuk ke topik itu ya entah mengapa ngomong tentang bagaimana keluarga Nefertari diperkenalin menjadi keluarga D yang baru. Apakah momen yang diperlihatin melalui kilas balik Sabo, di mana S memberikan nama D kepada Sabo ialah bagaimana nama D bisa diperoleh? Yap, sudah sejak lama bukan kita bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa mendapatkan nama D pada namanya, karena seperti yang kita ketahui ya sejauh ini ya, harusnya nama D gak diturunkan melalui darah, yang artinya gak hanya satu keluarga saja yang memiliki nama D pada nama mereka, melainkan sangat banyak sekali orang-orang random yang tiba-tiba diketahui memiliki huruf D pada namanya guys. Hingga akhirnya kita pun tentu ingat tentang bagaimana hubungan saudara saja bisa terbentuk dengan cara bertukar cawan sage. So pastinya ada satu cara yang dilakuin hingga seseorang bisa memiliki huruf D pada nama mereka. Dan bagaimana kalau kilas balik yang diperlihatin pada chapter 1085, di mana S memberikan nama D kepada Sabo menjadi Sadibu. Yang tentu saja kita ketahui hal itu sebagai guyonan belaka, di mana Sabo bukanlah seorang penyandang D yang asli. Tapi bagaimana jika sebenarnya konsepnya lah yang seperti itu, di mana siapa yang peduli dengan nama seperti yang S katakan kalau nama hanyalah nama, karena D sendiri tidak akan menjadi apa-apa jika orang memiliki huruf itu di namanya tidak mencerminkan will of D pada hidup mereka. Sehingga mungkinkah hal itu pula yang terjadi kepada Queen Nefertari, dan begitulah cara dia mendapatkan nama D, di mana setelah mengkhianati Im Sama dan ke-20 kerajaan yang beraliansi, Ratu Nefertari Lily akhirnya mendapatkan nama D di tengah-tengahnya hanya sebagai simbol saja. Karena yang terpenting dari memiliki nama D ialah bagaimana mereka menjalani hidupnya, yang kita ketahui ada sesuatu hal yang disebut dengan tekad D. Dan apa yang disampaikan oleh Raja Cobra di kata-kata terakhirnya sebelum mati, kata-kata yang juga tertulis pada surat yang ditinggalin oleh Nefertari The Lily. Kibarkanlah bendera di langit fajar dunia baru yang akan datang. Hal inilah yang kemungkinan akan menjadi takdir sekaligus peran dari seorang Nefertari The Vivi. Well, sedikit kita lihat ke masa sekarang ya, di mana Vivi posisinya sedang berada dengan Wapol dan Morgan. Di sini, meski Sabo menjadi seorang membawa pesan kematian dari Raja Cobra, namun karena kondisinya Sabo sedang berada bersama pasukan revolusi, maka satu-satunya hal yang bisa menjelaskan tentang bagaimana cara Vivi mengetahui segalanya ialah berasal dari Wapol yang juga ikut mengintip dan mengetahui apa yang terjadi kepada ayahnya. Mengetahui informasi sepenting itu sebenarnya masih ada kemungkinan kalau Wapol sendiri terlalu ketakutan untuk memberitahu Vivi atas apa yang dia lihat. Namun kecil kemungkinan hal itu terjadi karena meski terlihat sangat ketakutan, Wapol tentu gak mau menanggung beban itu sendirian. Plus kita pun perlu alasan untuk mengetahui mengapa Morgan ingin menolong Wapol dan Vivi jika saja dia tidak dijanjikan suatu berita yang sangat penting. Hingga akhirnya Morgan sendiri tergiur akan berita yang akan disampaikan oleh Wapol nantinya. Dari sini hal pertama yang akan Vivi perlu ketahui tentunya bakal dia dapetin dari Wapol. Sehingga barulah setelah Vivi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Vivi akan menyusun rencana karena dirinya sendiri merupakan orang yang bakal diincar oleh pihak pemerintahan dunia. Yang mana berarti hal yang dibutuhin Vivi selanjutnya ialah tempat untuk dirinya berlindung dan merasa aman. Di mana hanya ada dua kemungkinan yang bisa terpikirkan saat ini. Yang pertama tentunya kembali berkumpul dan reuni bersama kru SHP dan menjadikan Vivi sebagai the next nakama. Atau yang kedua ya, kemungkinan berada di tangan pasukan revolusi karena Sabo yang memiliki
pesan terakhir dari Raja Cobra. Dirinya tentu akan mencari Vivi untuk setidaknya menyampaikan apa yang dikatakan oleh ayahnya, Rek. Yaps, menjadi pewaris dari keluarga Nefertari, mau gak mau ya, Vivi memang ditakdirkan untuk meneruskan tekad dari Nefertari The Lily yang menginginkan para penerusnya untuk bisa mengibarkan bendera di dunia baru setelah terbitnya fajar. Maka dari itu, dengan memiliki misi seperti itu ya, pertemuan Vivi dengan kru SAP dan ikut ke dalam perjalanan mereka, entah itu kembali sebagai nakama atau enggak, tapi Vivi memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk berada di momen ketika Robin berhasil mengetahui isi dari Void Century. Atau dalam kata lain, momen ketika Robin berhasil menyambungkan semua potongan poneglyph yang ada, yang pada akhirnya akan memberitahu informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi kepada dunia ini. Hal itu tentu perlu diketahui oleh Vivi sebelum dirinya bisa mengibarkan bendera tanda bahwa fajar telah tiba. And anyway, jauh sebelum perjalanan Vivi mengetahui isi dan rahasia dari dunia, Rek, Vivi kelak akan terlibat dalam pelepasan Pluton, salah satu senjata kuno yang saat ini kondisinya terjebak di bawah negeri Wano Kudi kuno. Ran yang memang sudah ditakdirkan untuk Vivi secara poneglyph yang menunjukkan lokasi dari senjata kuno ini pun ya terdapat di kerajaannya. Terasa begitu berat bukan beban yang ditanggung oleh Vivi sebagai pewaris dari keluarga Nefertari. Tapi melihat bagaimana Vivi tumbuh dan berkembang, seberat apapun tantangan yang sudah menanti, Vivi pasti akan berjuang sekuat tenaganya. Seperti apa yang pernah dia lakuin saat dirinya rela menjadi mata-mata dari kelompok Baroque Works. Sedangkan untuk masalah diplomasi yang mengharuskannya menjadi pewaris dari keluarga Nefertari, hal ini pun gak perlu kita raguin lagi, Rek. Bagaimana nantinya Vivi akan memegang peranan penting terhadap perubahan dunia. Karena perlu kita ingat-ingat ya, di momen ketika Nami sedang sangat membutuhkan dokter di Pulau Drum, pada arc itulah kita dikasih tahu secara langsung oleh Udachi kalau Vivi tumbuh menjadi seorang wanita yang pintar dalam bernegosiasi dan tahu cara mengambil keputusan terbaik dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Dari momen itu aja Luffy tentu belajar cara untuk menjadi seorang pemimpin, di mana Vivi memberikan contoh yang baik tentang cara mengambil keputusan di saat yang genting. Well, makin gak sabar aja memang jalan mana yang akan dipilih oleh Udachi untuk melibatkan Vivi ke dalam cerita One Piece nantinya, Rek. Karena meski kita sudah mencoba menebak menggunakan seluruh kemungkinan yang ada, akan tetapi terkadang ide dari Udachi gak pernah bisa kita tebak. Contohnya 1086 tuh, ngeri habis tuh. Nanti bisa dibahas yang ada di dalamnya ketika mengupload sudah rilis, oke? Makanya yang terbaik tentunya kita tetap harus menunggu dengan sabar one by one chapter terbaru yang keluar. Oke, kayaknya cukup segitu aja konten kali ini, Rek. So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animedia.